Sekarang saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo, ya. Ibunya yang asli, yang kandung namanya Yep Meiwa. Heru Purnomo itu kena tahan 2 tahun di Nusa Kambangan. Sekarang masih hidup seger buger, jarinya 4. Ini cirinya. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 008-112. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. One Kewan TV One. Awalnya Mas Bambang membuat buku Jokowi Undercover. Jokowi Undercover. Apa motivasinya? Ya, perlu saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 90 sampai 2000-an lah ya. Saya pernah bekerja di Harian Sore Wawasan. Terakhir saya bekerja di Daily Jakarta Shimbun, miliknya Jepang Jakarta, Pak. Ketika Gus Dur itu. Nah, pemilu 2014 saya memang pendukungnya Prabowo, gitu. Tetapi saya menulis buku Jokowi Undercover itu karena saya membaca atau memperhatikan medsos yang memfitnah Prabowo, yaitu ketika ada suatu gambar yang edit pidato, di depannya ada orang yang mirip Jokowi, mereka katakan ini rekayasanya kubu Prabowo, foto ini editan. Sebagai wartawan saya punya insting, enggak, ini asli. Setelah saya telusuri, ketahuanlah bahwa foto itu asli, miliknya majalah Life yang dibuat tahun 55, wartawannya ada, namanya Howard Sokurek. Dan itu memang kalau kita lihat ke belakang, itu diakui Jokowi sendiri. Itu gambar saya. Bagaimana bisa ada di sana? Bagaimana saya bisa dipersalahkan? Saya cuma bilang itu gambar mirip Jokowi. Kemungkinan itu bapaknya. Jokowi sendiri salah mengenali itu gambar saya. Bagaimana saya bisa dihukum kalau urusannya dari gambar itu? Jadi motivasi saya adalah memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat tentang siapa Jokowi ini. Ya. Karena Pilpres sudah usai. Jokowi sudah ditetapkan oleh MK sebagai pemenang. Ngapain mereka nggak mendinginkan suasana dengan jangan membuat berita-berita semacam itu? Gitu loh, itu motivasi saya. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Ya toh. Kenapa Jokowi mengakui Wijiano sebagai bapaknya? Karena tahun 65 Heru Purnomo ini ditangkap tentara. Kemudian istrinya namanya Jinem itu kawin dengan kakaknya yang sulung, yaitu Wijiano itu. Heru Purnomo dan Jinem ini sudah punya 4 anak. Satu namanya Hari Mulyono, gitu. Lahir kembar dengan namanya Idayati yang kemarin dikawin sama ketua MK itu. Itu anak kembar yang dikawinkan sendiri, incest. Idayati jarinya juga 4. Semua anaknya sekarang 2 orang, 4 semua. Silviani Putri yang perempuan itu, adiknya Rimbo Galih Samudro, 4 semua jarinya. Gitu. Kalau begitu berarti betul Jokowi memalsukan riwayat siapa orang tuanya. Tetapi waktu itu nggak jadi masalah karena cukup dibenarkan lewat berita acara di KPU. Gitu. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok. Gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi.
nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya, gitu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang, gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi, gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Nggak ada diskusi lagi. Selama masa di tahanan, Ya, apa yang dirasakan Mas Bambang? adalah hak saya untuk berkomunikasi dengan pihak luar yang sama sekali ditutup. Gitu. Lalu langkah selanjutnya apa, Mas? Gimana, Pak? Langkah selanjutnya Mas, sebagai wartawan kan tugas wartawan itu kan investigasi. Iya, oke. Apa tugas selanjutnya? Oke, tugas saya sudah selesai. Buku sudah selesai saya tulis. Ya toh, saya ketemu beberapa tokoh yang mau membantu saya untuk segera menerbitkan buku itu, gitu. Dan saya minta teman-teman media sebarkan apa pernyataan saya, gitu. Saya tidak peduli lagi apa resiko yang akan menimpa diri saya, karena untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau saya salah, biarlah resikonya saya tanggung sendiri, gitu. Ada 3 poin. 1, kalau Jokowi benar-benar teman sebangku dan seangkatan dengan Mahmud Nurwindu yang sekarang dia angkat menjadi komisaris Pupuk Kujang, tembak mati saya. Karena Mahmud ngomong di mana-mana, di TV, di koran-koran, saya teman sebangkunya Jokowi kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Kemudian kalau nomor induk Jokowi ijazah SMA-nya ya 60229 itu dari angkatan pertama tahun 80, tembak kepala saya karena itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi, tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi, satu ayah beda ibu. Hari Mulyono itu semua komplit ada di buku saya Jokowi Undercover 2, gitu. Kapan mau dirilis? Ya, dalam waktu secepat-cepatnya, ya kan.
Untuk masalah nama orang tuanya Nah, ya. Jokowi yang asli, Hendra Heru Purnomo. Heru Purnomo. Ya. Valid nggak data itu bahwa dia masih di Nusa Kambangan? Dulu sudah bebas kan? Sekarang. Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu. Datengin rame-rame. Tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Gitu loh. Tos-tosan aja kita. Gitu loh. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali, 3 kali 24 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar setelah berita ini beredar. Kan gitu. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI, saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Gitu. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi. Namanya Putranto Gatot Srihandoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryati, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya Agus, ya Agus siapa belakangnya saya agak lupa. Agus Burham, jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. Gitu. Panglima harus bertindak. Gitu. Mengenai politik, semua harus sepakat. Kita kekosongan kekuasaan yang dalam hukum Islam tidak boleh terjadi sedetik pun. Lebih baik mempunyai penguasa yang zalim daripada tidak penguasa. Keadaan kita sekarang tidak punya penguasa karena Jokowi tidak memenuhi syarat de jure, ijazahnya palsu, SMA Pak. Gitu. Sebagai seorang wartawan, apakah Mas Bambang Tri bangga menjadi wartawan dalam investigasi tentang Jokowi? Saya profesi itu kan menyangkut aspek privat Pak. Saya harus mencari makan untuk keluarga saya, gitu. Yang sekarang dihancurkan Pak. Istri saya ketika saya di penjara dihamili. Oleh? Ya saya nggak bisa sebutkan itu karena yang jelas itu bukan anak saya. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana negara ini tidak melindungi hak saya sebagai warga negara yang sedang menjalani hukuman, gitu. Kemudian saya pulang, KTP saya, identitas saya dihancurkan. Saya nggak punya KTP Pak hari ini, gitu loh. Ketika saya minta lagi di Kancapil, yang keluar bukan saya. Nama tetap, tapi nggak punya keluarga gitu-gitu.